Halo pemirsa setia Vibis News, kita kembali lagi di segmen Vibis Weekly Sentiment untuk sektor indeks. Kali ini bersama saya Joko Praitno. Perkembangan harga indeks saham mayoritas Asia yang pekan lalu sempat mengalami pergerakan yang terbatas, pada pekan ini diperkirakan akan mengalami pergerakan yang rebound meskipun tidak terlalu signifikan. Mari kita lihat beberapa faktor fundamental apa saja yang diperkirakan akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi indeks saham yang ada di Asia pada pekan ini. Yang pertama datang dari fundamental positif, yaitu adanya proyeksi kenaikan kepercayaan konsumen Amerika Serikat untuk bulan April yang lalu diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 2,6. Naiknya atau prediksi kenaikan indeks kepercayaan konsumen tersebut diperkirakan akan memberikan sebuah dorongan yang cukup masif jika data tersebut dilaporkan mengalami kenaikan. Dengan adanya sentimen positif tersebut, maka beberapa indeks saham seperti indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng diperkirakan akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan kembali. Fundamental positif selanjutnya juga datang dari adanya proyeksi terhadap sentimen positif yang ada pada indikator teknikal seperti yang terjadi pada beberapa indeks saham utama seperti indeks Hang Seng dan juga indeks Nikkei yang sampai dengan saat ini masih diliputi oleh kenaikan dari sisi teknikal. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan indeks saham Hang Seng dan juga Nikkei diperkirakan akan masih cukup mungkin terjadi pada pekan ini. Namun, fundamental positif tersebut akan diimbangi oleh adanya fundamental negatif yang datang dari Amerika Serikat. Setelah pekan ini, mengingat pekan ini pemerintah Amerika Serikat akan merilis data prelim GDP Amerika Serikat untuk kuartal pertama yang lalu yang diperkirakan akan stagnan pada level 2,5%. Stagnannya prediksi tersebut juga cukup direspon oleh para investor dan juga pasar, mengingat belum adanya sebuah kondisi signifikansi dari kenaikan beberapa indikator ekonomi Amerika Serikat selama kuartal pertama tahun 2013. Oleh karena itu, proyeksi terhadap prelim GDP Amerika Serikat yang akan stagnan pada level 2,5% yang akan dirilis pada hari Kamis ini diperkirakan cukup mungkin terjadi. Fundamental negatif selanjutnya datang dari China, di mana pada pekan ini pemerintah China akan merilis data manufakturnya pada hari Kamis mendatang yang diprediksi akan mengalami penurunan sebesar 0,7 poin. Jika data tersebut terrealisasi, maka penurunan data manufaktur China baik pada pekan lalu maupun pada pekan pertama bulan Mei ini akan kembali berlanjut pada tren negatifnya. Investor cukup was-was jika data manufaktur China akan mengalami penurunan, mengingat data tersebut cukup memberikan sebuah dorongan yang signifikan bagi indeks saham yang ada di beberapa indeks saham Asia, terutama pada bursa China dan juga bursa Hong Kong. Oleh karena itu, seperti halnya pada pekan lalu, dengan adanya sebuah penurunan data manufaktur akan memberikan sebuah tekanan bagi indeks-indeks tersebut. Mari kita lihat pada sentimen teknikal. Sampai dengan hari ini, perdagangan di indeks Nikkei cenderung mengalami pergerakan yang rebound, meskipun masih cukup jauh mengejar tren tertingginya pada pekan lalu, dan pada hari ini indeks Nikkei diperdagangkan pada level 1420 basis point. Oleh karena itu, proyeksi terhadap indeks Nikkei sendiri seiring dengan masih positifnya beberapa indikator diperkirakan akan masih mengalami kenaikan sampai dengan akhir pekan ini. Proyeksi terhadap pergerakan indeks Nikkei sampai dengan akhir pekan ini diperkirakan akan berkisar pada level 1430 sampai dengan 1500 basis point. Sedangkan pada tabel sentimen indeks Nikkei, kondisi bullish juga masih terjadi pada sisi fundamental dan juga teknikal, meskipun tidak terlalu signifikan dibandingkan pekan lalu. Seperti kita bisa lihat pada tabel berikut, kondisi bullish pada sisi fundamental akan mengalami penurunan yang cukup tipis, yaitu satu kotak. Meskipun pada sisi teknikal, pergerakan bullish masih cukup signifikan pada sisi teknikal, sehingga pada tabel yang seperti kita bisa lihat, kondisinya masih cukup positif bagi pergerakan indeks Nikkei.
Sedangkan pada sisi teknikal indeks Hang Seng, kondisinya juga hampir sama seperti indeks Nikkei, di mana pada hari ini indeks Hang Seng diperdagangkan pada level 22.543 basis poin. Oleh karena itu, proyeksi terhadap pergerakan indeks Hang Seng masih cukup positif, mengingat beberapa indikator teknikal dan juga fundamental masih cukup kuat mendorong pergerakan indeks Hang Seng untuk kembali ke tren bullish-nya. Sedangkan pada sisi tabel sentimen, agak sedikit berbeda dengan tabel sentimen yang ada pada indeks Nikkei. Meskipun pada perdagangan pekan ini dibayangi oleh kondisi fundamental yang cukup solid, namun pada tabel sentimen yang kita bisa lihat, pergerakan bearish akan datang pada sisi fundamental, mengingat investor masih was-was jelang dirilisnya data manufaktur China. Oleh karena itu, kondisi bearish pada sisi fundamental masih cukup realistis, meskipun pada sisi teknikal, kondisi bullish cukup didukung oleh naiknya beberapa indikator teknikal. Baik pemirsa, demikian tadi proyeksi dan juga prediksi terhadap pergerakan indeks Nikkei dan juga indeks Hang Seng untuk pekan ini. Semoga bermanfaat dan salam Fibis.